Andri, ada kontras berarti penolakan revisi Undang-Undang TNI ya. Itu yang mau kita masak hari ini. Karena kenapa Andri? Andri ini kan sempat viral ya, karena waktu itu teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil menggerebek DPR dan pemerintah yang lagi membahas Undang-Undang TNI secara diam-diam di salah satu hotel di Senayan. Pasca itu, Kontras dan Andri masih mendapatkan teror. Sampai hari ini Kak Bro? Terakhir tanggal 8 April. 8 April ya? Cukup panjang nafas teror itu ya, dari pembahasan panjang. sampai tanggal 8 April. Tapi nanti dulu spillnya. Oke. Nah mungkin yang masih menjadi pertanyaan teman-teman dan para pemirsa Bocor Halus Politik ya, itu gimana lu bisa mendobrak rapat di hotel di Senayan itu? Jelasin dong kepada teman-teman Bocor Halus. Ya, pertama kali kita dapat informasi terkait pelaksanaan konsinyering ya, Panja DPR RI dan Panja pemerintah, itu hari Kamis malam. Tersebar satu undangan, satu lembar yang isinya rundown dan lokasi. Ya, setelah itu kita bahas di salah satu kanal grup komunikasi dan kemudian dibahas juga berkenaan dengan kita harus mendatangi Hotel Fairmont untuk menuntut penghentian proses pembahasan. Nah, kita baru mulai itu di hari Jumat begitu ya. Kita adakan meeting begitu, dan eksekusinya itu di hari Sabtu sekitar pukul 1 siang. Kami menyiapkan beberapa poster termasuk juga undangan meliput. Walau ketika itu kami belum mendapatkan informasi secara pasti ruangan, kemudian siapa yang ikut terlibat begitu ya, dan berapa orang itu kami belum ketahui. Baru kemudian setelah kita mendapat informasi dari rekan-rekan jurnalis juga di lapangan yang meliput terlebih dahulu di Fairmont, akhirnya kami putuskan untuk masuk ke dalam ruang rapat, membuka pintu, membentangkan poster, sekaligus meneriakkan menghentikan proses pelaksanaan pembahasan karena ini dilakukan secara tertutup di hari libur dan di hotel mewah. Bro, dari mana lu mengumpulkan keberanian untuk menggerebek itu gitu? Apakah sebelumnya sudah ada mitigasi gitu ya, perencanaan yang matang, atau langsung aja tuh gua datang, gua langsung gerebek gitu tanpa ada satu mitigasi atau perencanaan yang terencana gitu? Ya, sebetulnya Kontras secara kelembagaan sudah lama melakukan pemantauan terhadap proses registrasi ini, yang kemudian kita ketahui dilakukan secara ugal-ugalan. Nah, keberanian itu muncul karena saya sebagai generasi muda tidak ingin bangkit kembali mengenai dui fungsi ABRI, yang mana itu jadi pembahasan dari substansi RUU TNI yang waktu itu dibahas. Nah, jadi ada tanggung jawab moral baik diri sendiri maupun secara kelembagaan. Terlebih lagi, pendiri Kontras, Munir Saitolib, itu memiliki concern secara khusus untuk melakukan reformasi sektor keamanan. Dalam konteks ini, dalam institusi militer atau TNI. Oke. Biar itu ya, biar militer nggak masuk ranah sipil. Betul. Seperti zaman Orde Baru seperti itu ya. Persis. Artinya kan agenda reformasi salah satunya adalah mengembalikan militer ke barak gitu kan. Kalau dalam hal revisi Undang-Undang TNI, agenda itu kemudian ingin diubah lagi gitu, atau ingin dikembalikan, ada beberapa pos-pos jabatan-jabatan sipil yang bisa dimasuki atau bisa dijabat oleh tentara atau militer gitu kan. Nandri, ini kan barang sudah disahkan kan, dan tadi sebelum Lebaran Prabowo sudah menaikkan Undang-Undang TNI ya. Nah, catatan kritis Kontras dan teman-teman masyarakat sipil apa terhadap Undang-Undang TNI terbaru ini? Ya, pertama untuk perluasan jabatan sipil, menurut hemat kami itu akan merusak sistem karir di institusi asal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perpanjangan usia pensiun. Pasal itu yang kemudian disahkan oleh DPR kemarin, itu sama sekali tidak menjawab surplus para perwira. Betul bahwa dapat pangkat kolonel atau bintang, tapi kemudian posisi yang semestinya ditempati oleh pangkat-pangkat tersebut itu justru tidak tersedia. Dan perpanjangan usia ini akan semakin banyak jumlah para perwira di tingkat perwira menengah maupun perwira tinggi, tapi Numpuk lah ya. menumpuk tanpa adanya jabatan. Yang gitu, Pel. Sebentar, Kin Solikin. Nah, Mantan gimana, presiden Bang? masih punya pampres nggak untuk melindungi? Aku tanya. Kalau Pak Jokowi itu ada Masih ya? bang, masih. Semua ada. Semua mantan presiden itu Banteng difasilitasi juga dengan ada. pas pampres, masih. Ma Banteng juga masih di PM. Masih. Ya, masih. Semua Prabowo masih. Dur juga kan. Kenapa kok Pak Jokowi terlihat nyolok adanya? Karena tamunya banyak. Itu loh, Kin. Matahari kembar. Maaf, di Pak SBY, di Bu Mega nggak ada, nggak kelihatan.
Itu loh, Kin. Semua presiden ada, Kin. Kira ada matahari, bisa kiamat itu. Nah, Kin, kalau Indonesia Berarti gini, Kin, kalau kayak gitu berarti Yang nggak ada ada. empat. terang gelap, Kin, terang Iya, gelap. iya, yang Ada nggak ada empat, pas Kin. pampresnya cuma Anies. Ya, yang nggak ada pas Satu-satu pampres cuma aja, Anies. bingung aku malah satu-satu gitu loh, Bang. Sebentar, Kin. Berarti kalau Solikin pendapatnya seperti itu ada empat. Semua kan pampres, ada pampresnya Bu Mega ada, SBY ada, Pak Jokowi ada. Berarti Mas empat Putra, hari Mas dong Putra, kalau gitu dong. masa katanya begini, kan biasanya diwakilkan sama wakil presiden, kenapa Pak Jokowi yang diusung? Kan masih ada pejabat lain gitu. Oke, kata tadi Solikin. jawabannya Suara Hati benar. Waktu itu tadi yang meninggal datang ke Indonesia itu Pak Jokowi masih menjabat. Dan yang dihormati, yang disegani para wakil negara-negara lain cuma Pak Jokowi. Coba dilihat di KTT di mana itu. Di Pak Jokowi dapat di depan. Iya, Yang barisan lainnya ada di terdepan. barisan belakang. Pokoknya begini Bang Putra. tempatnya Cuman VIP gini loh, Bang Kin. Putra. Cuman Dapat ternak onta tempat yang nggak menghargai VIP, Pak Jokowi Bang Putra itu aja. Cuman ternak onta. Saya nggak kalau menghargai. ketemu Pak Jokowi saya hormat, saya cium tangannya. Itu. Saya hormat, saya cium tangannya. Pejabat tangan saya cium tangan. Kalau saya ada amplopnya ya tak cium tangannya, kalau enggak ya enggak. Oh, berarti ini enggak. Gini. Boke. Berarti ini yang nyebarin ini pasukan Emang coklat ya dia. ini Solikin ini. Emang Dia tahu kan? Iya. Dia ini Iya. Solikin yang pasukan coklat ini berarti. Kemarin satu bis diutus Enakin ya kan, amplop, dikasih Kin. amplop 50.000, Kin. 50.000. Kok tak kayak Isa Pokin, amplop coklat Isa Pokin. Solikin rono kayak ono amplop ngono. Emang gitu. Ya sayangnya jauh. Boke, Mas. kayaknya Solikin udah mulai suka politik Boke ya. Jangan sampai lupa Iya. mantas ya Kin ya. Kin, kamu jangan sampai lupa potong rambut loh Kin. Udah mulai asik Iya, politik iya. kamu. Enggak nanti coba lama-lama kita itu bayangin ada ya. gunting. Nggak bisa. Pemasukan Abel, dia itu ada lebih guntingnya, banyak di tak gunting TikTok rambutnya. daripada kerjaan dia, Bel. Sehari Putra. dari TikTok, sehari dari TikTok bisa 500.000, 2 juta loh. Dia buka komal. Ya. Oh, bahaya Dia, Pak Putra, dia udah nggak mau kerja, Iya, iya, dia Pak, udah di Pak, TikTok Suara Hati. aja. coba kita Minimal bayangin Pak Putra. 500.000 loh. Ya. Iya. Coba kita bayangin seandainya Pak Prabowo itu mengutus Anies sebagai staf khususnya yang kepatikan kemarin. Kalau Aku rasa itu apa mungkin tweetan, dicuekin disapa pun nggak mungkin, dicuekin aja tuh sama mereka. Jangan-jangan dianggap Saya salah siapa-siapa pintunya nggak akan kali ya. dibukain kok. Ya kan? Saya salah pintunya nggak akan dibukain. Iya loh, lu siapa ya? Kata orang itu ya apa? Lu siapa? Gitu ya. Paling gini Suara Hati. Lu kan yang bikin onar Indonesia. Kan gitu. Jadi Mata dunia udah tahu, di mata dunia itu udah tahu kalau iya. Anies itu biang kerok. Jadi kenapa Pak Prabowo itu mengutus ya Pak, yang ini diutus adalah Pak Jokowi? Karena Pak Prabowo itu punya perhitungan yang matang ya. Kenapa dia Lah, mengambil keputusan? ini Suara Hati. Itu sudah pasti. Sebentar ya. Ya, sudah pasti. Sebentar Suara Hati. Endingnya yang nggak tepat itu loh, paham? Yang dibahas tuh endingnya yang nggak tepat. Waktu ada persidangan itu diutus, nah Lah, itu emang- endingnya yang nggak tepat. Lah emang Ya kan? kematian Pak Urus itu direncanakan oleh Pak Jokowi kan tidak? Lah ya makanya itu endingnya pas nggak tepat waktu ada sidang Pak Jokowinya Kebetulan ke ya. sana. Nah itu. Kebetulan Nah, pas itulah. ada sidang tentang Nah. masalah gugatan ijazah Tapi palsu. Vatikan itu nggak gampang loh, Bang Suara. Vatikan itu memang dia, misalnya dia tidak berkehendak ya, walau Pak Jokowi diutus sama Pak Prabowo. Tapi kalau Vatikan tidak berkehendak nggak bisa masuk. Dari Belanda aja nggak ada utusan loh. Bener. Nah, Dan artinya itu- apa? Udah ada kesepakatan kan Bunda? Udah ada kesepakatan. Iya berarti memang diterima di sana. Vatikan. Karena di Belanda nggak ada utusan loh. Di sini aja kita nggak ada utusan loh. Nggak gampang masuk Coba situ. kita lihat. Pak Jokowi di sana itu diperlakukan secara istimewa oleh pihak Vatikan. Duduknya aja di depan loh. Duduk berada Dapat di tempat bagian di paling depan. depan. Bang Suara Hati jangan Yang kedua, banter anak abad di yang bawah kedua nanti di- iri. Jangan Yang kedua sebelum Vatikan dimakamkan itu diberi kesempatan Roma itu untuk ya? mendoakan Roma itu ya, si Boke? Paus. Vatikan Itali, itu mendoakan Itali Paus. X. Itu Itali kalau nggak salah. Roma lah berarti kan? Vatikan tuh di Nah, Roma. jadi Vatikan itu sebenarnya negara di tengah-tengah negara. Jadi dikelilingi oleh negara Itali. Jadi Vatikan itu negara kecil yang berbatasan dengan hanya pada satu negara, itu negara Itali, karena dia berada di tengah-tengah Itali. Jadi dia negara sebenarnya, negara yang sudah diakui di dunia gitu. Pokoknya Itu Vatikan. begini Bang Suara Hati ya. Gara-gara Pak Jokowi dikirim ke Vatikan ya,
Kalau lihat ternak onta sama ternak banteng sekarang kepanasan gelonjotan mereka. Nah ya iyalah. Jangan sampai Namanya pula, Pak Jokowi udah diganti, Bel. Namanya Pak Jokowi udah diganti. Ignatius Saverius Iya. Joko Widodo. Jangan yang penting ini Bunda. Jangan sampai nanti dari kaum baterai diganti, pakaiannya diganti, terus pakai kalung sawit. Onta udah stres berarti. Jangan Udah kena jiwa. Ignatius sampai nanti Saverius ya. Joko Widodo. Jangan sampai nanti gara-gara Pak Jokowi diutus sama Pak Prabowo ke Nih lo, Vatikan. nih lo, Terus sebentar, ada sebentar. narasi Ini lo. ya. Ada narasi dari kaum baterai lobet ini. Mungkin nggak Pak mungkin. Paus meninggal dunia itu adalah itu udah direncanakan sama Pak Jokowi. Jangan sampai kayak gitu nanti narasinya, gitu kan? Makanya Ini itu kadang Pak Jokowi itu karena ini kerasan bertepatan gitu. Nggak mau kembali dengan ke Indonesia. dengan Jokowi sidang juga masalah nggak mau gugatan kembali ijazah ke palsu. Indonesia, Bang. Gitu loh. Pulang Makanya nyampe sudah rumah Kin hari ini Kin sudah sampai rumah ya Kin. pulang cuma Apa ngurus lagi? surat pindah Oke, gitu, Pak. itu rumah sakit Grogol penuh. Itu mampu nggak ya menampung ternak onta itu kalau udah sampai ganti nama Pak Jokowi? Udah kena Agak itu mah disembur aja pakai air juga, Jadi- air madu udah sembuh itu mah. Jadi karena kebetulan kematian Paus Paulus ini Paus Franciscus ini kematian itu bertepatan dengan sidang gugatan masalah ijazah palsu. Jangan sampai nanti kaum baterai lobet ini bernarasi seolah-olah Paus ini meninggal karena perintah Pak Jokowi. Jangan sampai. Jantungan. Gitu kan? Sebentar Mas, Suarati itu ada tappingan. Yohanes Franciscus Solikin. Itu gua yang typing. Iya, makanya tak sebutin Yohanes Franciscus Solikin. Mau tinggal di Vatikan, kan ada kader gitu loh. itu ya, kader PDIP Supaya nggak kayaknya bisa itu kemarin menghadiri meninggal sidang, di itu loh, tempat maunya. acara. Iya, Ini iya, yang iya. disalahkan Pak Jokowi juga loh. Nah, itu Nah, dia Kin, sebentar. yang aku khawatirkan Aku itu, tantang Bunda. Solikin. Sebentar, Yang aku Suarati, khawatirkan begitu. dengerin dulu ya. Pak Pramono Bunda Dewi dengerin dulu. Tak tantang Solikin. Ayo Kin, kalau nanti ijazahnya Pak Jokowi palsu, aku masuk penjara. Tapi kalau asli Solikin masuk penjara, berani nggak? Saksinya ini, berani nggak Kin? Oh, sampai Ayo, di Kin. penjara. Aku wis tahu, Ayo. Bang. Aku wis Kok tahu. aku sering di penjara kata Solikin. Pertama kali Kin. Kamu pernah nggak masuk di Papua Kin? Di penjara Papua pernah nggak? Pernah nggak di Papua? Saya Aku pernah Kin, di Sidoarjo, digebukin pernah habis-habisan masuk. Kin. Darjo Aku pernah masuk. 2 kali. Katanya. Ngopo Mas Putra? Aku juga ada datanya di Papua. Ngopo Mas Makanya Putra? itu. Kan ini tadi kan bawa masalah sidang. Oke Kin, tak tantang Kin. Kalau nanti palsu aku Mas Likin nggak ikhlas nuntut. masuk penjara. Tapi kalau asli yang ikhlas nuntut nggak aja Solikin masuk biar di penjara. Ya kamu aja, Ayo, kamu aja. berani nggak, Kin? Cara kamu Kalau- aja. Duh, Kalau kamu tuh Solikin di itu penjara- tadinya nggak berani Kin. Kalau Solikin di penjara Ya yang nggak, nanti Mbak? yang cukur rambut Mbak, oke. siapa? Kalau aku di penjara, Bener nggak, Mbak Ki? terus istriku Yang di cukur sawah rambut siapa? Suroso. Udah diancam tuh. Mau digodol Suroso istrinya, Mas. Benar dirawat seluruh. Enggak, nanti istrinya titipin aku aja, so nggak apa-apa so. Kin, Satu nanti istrinya lagi titipin aku pasien aja. Kin, aku nggak Tuh, punya Kin. istri Kin. Nah, Ayo. ya kamu nggak punya istri nggak apa-apa, masuk aja kamu wis. Tadi kan bahas-bahas katanya Pak Jokowi di sana disuruh biar di nggak penjara. datengin persidangan. Takut ijazahnya palsu. Kalau palsu nanti aku yang masuk penjara. Tapi kalau Kagak, asli Solikin masuk penjara. Deal apa enggak udah? Deal. Intinya deal apa enggak? Berani apa enggak? Ada Daniel Wongki bilang pengangguran semua yang ngomong banyak bacot lah. Kita udah kebanyakan duit makanya ngebacot. Ngapain kerja? Nil Daniel, Emang percuma lu? kamu naik mobil tapi bahasamu kayak gitu. Kita itu apa ya, orang yang punya tuh nggak akan nunjukin Nah, kepunyaannya. kita mah udah selesai dengan pekerjaan. Kita mah udah Wis selesai sebentar dengan Kin, dunia. iki apa deal tangga Kin? Jek deal karo ane Kin, jek awakmu mlebu penjara tak rumati bojomu. Aku duwe Oh. bojo ya penuh, gak duwe bojo enak. Ngawur. Bojo- Lah iya makane bojomu iku ojo dipek. ngomong no persidangan kok ditantang wong gak wani. Iku lho. Mas Putra, Enggak, Solikin gini, Mas enak-enak Putra. bojone nak tinggal mlebu penjara bedine dijukuk Suroso. Gini, Mas Putra, dengerin. Nih Mas Putra, Mas Solikin tuh tanya, kenapa ijazah Pak Jokowi beda? Dulu bibirnya membles, sekarang enggak. Dulu pakai kacamata, sekarang enggak. Coba gimana tuh Mas Putra jawab? Oke.
seseorang foto, jangankan foto ijazah, foto KTP pun terserah mau pakai baju apa atau apa. Yang nggak boleh itu foto nikah, harus pakai jas. Tuh. Bukan, Paham, ini Kin? masalah bentuk tubuh, bentuk wajah. Bang Solekin, Ya Bang udah, Solekin. gini aja, Kin. Katanya aku Foto. tadi masih berlanjut, Kin. Yang jadi Ya, Pembuktiannya Bang nanti Solekin. di pengadilan. Bang Solekin, foto itu zaman dulu sama zaman sekarang itu pasti ada perubahan fisik. Iya. Ya. So itu kita bilang Bang foto, Suara gini ya. loh, gini Zaman loh. canggih. Terus satu lagi, itu kemarin dulu itu kumisan, kok sekarang nggak kumisan? Iya. Itu